Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Kali ini saya ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan sejawat saya dan juga rekan-rekan guru yang lainnya. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Ika Kurniawati, CGP Angkatan 8 dari SDN Tampir Kulon 1, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Latar belakang diadakannya diseminasi budaya positif adalah sebagai seorang pendidik sangatlah penting untuk menciptakan suasana positif di lingkungan kelas dan sekolah agar tercipta suasana yang nyaman, saling mendukung, saling menghormati dan menghargai sehingga dengan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tercipta budaya yang baik yang akan membentuk karakter semua warga sekolah atau di lingkungan kita menjadi lebih baik sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyatanya adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui kegiatan pembiasaan diri berdasarkan keyakinan kelas sehingga dapat membentuk karakter murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan. Disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan rawuh di Jimit hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah kerso menunggu karena tadi memang ada halangan listriknya padam, dan terima kasih banyak untuk Pak Ridwan yang telah membantu. Bapak Ibu, kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi saya mengikuti guru penggerak Angkatan 8 ini, saya diberikan tugas untuk menyebarluaskan ya untuk budaya positif. Konsep inti budaya positif, jadi ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lalu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia.
Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi semuanya itu berubah, membuat kemajuan itu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Dimulai semuanya itu dari sikap kita dan perilaku kita. Disiplin adalah cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nilai-nilai kebajikan yang universal adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang sebagai tujuan mulia dalam mengontrol dirinya. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disciplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, ataupun hukuman. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Primary Years Program atau PYP dengan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerja sama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan keterampilan hidup atau life skill yaitu dengan dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, itu keamanan ya, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima, kita diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Penguasaan itu seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui dan didengar. Kebebasan itu mandiri,
memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Kalau kesenangan itu seperti bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dari luar dan juga motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Biasanya eh, kita atau anak-anak itu mendapatkan motivasi intrinsik atau mereka itu disiplin karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena mereka takut dihukum, makanya mereka itu disiplin, menaati peraturan. Selain itu juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seperti kalau besok datang pagi terus maka akan mendapatkan reward, hadiah lah seperti itu. Itu motivasi dari luar. Sedangkan motivasi dari diri sendiri yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Jadi mereka sadar dengan sendirinya kalau menaati peraturan, disiplin itu adalah memang tanggung jawab mereka. Seperti itu. Hukuman itu contohnya adalah tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya hukuman itu yang biasanya diberikan adalah hukuman-hukuman yang fisik, seperti anak tidak mengerjakan PR, tetapi hukumannya untuk membersihkan kamar mandi. Terus kalau anak tidak mengerjakan tugas seperti itu nanti disuruh lari lapangan, itu ada termasuk hukuman. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensinya adalah seperti ini kalau kita memberikan konsekuensi. Ketika anak mengotori seragam teman lainnya, maka konsekuensinya adalah anak tersebut harus membersihkannya. Ketika anak sedang bermain, bercanda, ternyata kancing temannya terlepas, berarti kita itu harus apa ya? Anak-anak itu kancingnya harus dibenarkan. Nah, itu merupakan konsekuensi. Konsekuensi dari yang mereka sudah lakukan seperti itu. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kesalahan memperbaiki. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya untuk restitusi. Nah, kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, sekarang itu contoh-contoh kita menerapkan 5 posisi kontrol. Ketika kita menjadi seorang penghukum, maka kita hanya akan menjadi satu arah saja. Tanpa kita mendengarkan anak tersebut, kita sudah memberikan hukuman itu seperti anak datang terlambat saat mau upacara. Kita kadang tidak menanyakan terlebih dahulu, kenapa kamu terlambat, kenapa tidak memakai topi. Kadang kita langsung memberikan hukuman tanpa mendengarkan alasan anak tersebut. Langsung hormat bendera selama 1 jam. Nah, seperti itu. Kalau pembuat merasa bersalah itu kita berkomunikasi kepada siswa dan siswa itu merasa bersalah seperti berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu lah seperti itu membuat anak merasa bersalah. Sebagai teman, selain sebagai guru itu juga selain sebagai guru kita juga harus sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kita itu selain menjadi guru juga kita berusaha untuk menjadi teman.
Selain itu sebagai pemantau, seperti kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Pemantau itu kan kita lebih halus, kita lebih eh, anak tahu alasan anak tersebut kenapa mereka melanggar aturan. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira posisi manajer ini seharusnya kita sebagai guru itu adalah berposisi sebagai manajer. Karena sebelum kita menghukum anak atau untuk kita harus tahu dulu alasan anak tersebut. Jadi kita tanyakan dulu apa kesalahannya, terus apakah dia mau memperbaiki kesalahannya, terus apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu adalah posisi manajer. Jadi sebagai guru itu adalah posisi yang paling apa nggih, paling harus kita utamakan adalah sebagai posisi manajer. Posisi kontrol, apakah aku? Nah, coba Bapak Ibu bisa nanti salah satu menjawab, bisa di-on-kan eh, mikrofonnya. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi apa nih Bapak Ibu yang kita itu langsung berbicara kepada anak kalau saya kecewa sekali dengan kamu. Seperti itu. Monggo, ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Tidak ada nggih. Nah, berarti bersama-sama nggih kalau saya kecewa sekali dengan kamu berarti tanpa tanpa kita mencari alasan anak tersebut berarti kita langsung menghukum. Jadi di pos kata-kata ini kita posisinya sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, berarti itu kan kita sudah kamu tidak pernah benar itu melakukannya. Kamu itu selalu itu ah. Berarti kan membuat anak merasa bersalah, nggih. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini sudah kita posisinya berubah menjadi teman. Berarti ditanyakan, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pelan-pelan kita tanyakan kepada anak bagaimana anak akan menyelesaikan masalahnya. Terus, ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Berarti ini kan kita membuat anak merasa bersalah. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah kita sebagai posisi manajer. Karena dengan mengingatkan anak, jika kamu tidak mau belajar, jika kamu tidak mau mengerjakan tugas, nanti kamu tidak akan mendapat nilai dan kamu tidak akan paham tentang materinya. Itu adalah sebagai posisi manajer. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda nggih Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu mungkin yang kita biasanya itu sudah lakukan adalah kesepakatan kelas. Nah, bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas adalah kalau peraturan kelas itu kita yang ciptakan. Kita yang ciptakan terus anak-anak mematuhi. Kalau keyakinan kelas itu ada bersifat universal tadi. Jadi kita sepakat dengan anak-anak keyakinan kelas apa yang harus kita buat atau yang harus disepakati. Contoh, kalau anak-anak kita sepakat dengan anak-anak supaya apa ada keyakinan kelas supaya anak-anak itu mematuhi peraturan kelasnya atau peraturan sekolahnya itu dengan apa nggih rasa tanggung jawabnya. Nah, itu nanti biasanya anak-anak untuk apa itu membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak itu dengan tergerak sendiri dengan rasa tanggung jawabnya itu membuang sampah sembarangan. Kok sembarangan? Membuang sampah tidak sembarangan pada tempatnya. Nah, seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu bisa menerapkannya untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati di kelasnya masing-masing.
Pembentukan keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi kalimatnya yang positif-positif. Sedikit saja agar mudah diingat, tinggal membuang sampah pada tempatnya, piket datang tepat waktu, terus membersihkan papan tulis. Nah, seperti itu yang simpel-simpel saja sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahnya, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan dari bersama dari semua pihak. Nah, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi ada tiga, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya adalah berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Jadi kita menstabilkan identitas itu seperti menanyakan, meyakinkan, apakah kamu benar? Kemarin ibu mendengar dari tugas piket, katanya kamu terlambat ya. Nah, kenapa kamu terlambat? Nah, seperti itu masuk dalam menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di validasi tindakan yang salah ini kita memvalidasi apakah benar anak itu melakukan tindakan yang salah. Terus kita tahu, kita menanyakan alasannya. Kenapa kamu bisa melakukan tindakan itu, tindakan yang salah itu? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi ibu bangga terhadap kamu. Kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu, seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kita menanyakan keyakinan kelas. Apakah kamu sudah tahu keyakinan kelas yang kamu langgar? Umpamanya dia itu membuang sampah sembarangan, berarti kan dia sudah melanggar keyakinan kelas untuk membuang sampah pada tempatnya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lah, itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Contoh penerapan gitu Bapak Ibu, ini penerapan yang sudah saya lakukan ya. Ini yang saya lakukan dalam restitusi. Harap maklum masih banyak kekurangan gitu Bapak Ibu.
Ya, sudah sampai penutup nih Bapak Ibu. Mohon maaf tadi kalau dalam rekaman videonya ada suara yang tidak terdengar atau bagaimana nggih. Tapi memang apa di sini terdengar, tapi mungkin di Bapak Ibu ada yang tidak terdengar. Saya mohon maaf. Dan Bapak Ibu dalam kesempatan kali ini eh, kita sudah sampai penutup nggih. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, seperti standar nasional pendidikan. Jadi Bapak Ibu Guru, tugas kita adalah untuk membimbing siswa, mengarahkan siswa sesuai dengan kodratnya. Karena setiap siswa itu mempunyai keunikannya masing-masing. Jadi kita bertugas untuk kalau kata Ki Hajar Dewantara adalah setiap anak itu sudah memiliki garis-garisnya. Kita tugasnya untuk menebalkan garis-garis tersebut. Jadi membimbing anak sesuai dengan kodratnya dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan perkembangan zaman, dan yang pastinya selalu menekankan budi pekerti yang luhur. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan rawuh dalam kegiatan kali ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena suara tidak terdengar sewaktu saya memberikan contoh penerapan restitusi yang telah saya lakukan, maka sebelum mengakhiri meet saya putarkan kembali video praktik yang saya lakukan dalam segitiga restitusi. Jadi waktu itu terkendala suara atau apa sehingga suaranya itu tidak dapat didengarkan waktu peserta JIMIT itu mengikuti diseminasi yang saya lakukan. Tetapi ketika sebelum mengakhiri JIMIT tersebut, saya putarkan kembali contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, sehingga dapat memotivasi teman-teman semua untuk melakukan kegiatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Laporan dari guru piket bahwa Bagas sering terlambat masuk sekolah. Bagas, ibu dengar dari guru piket katanya kamu sering terlambat ya? Iya, Bu. Berapa kali kira-kira kamu terlambat? 5 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Ya, melakukan kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apakah kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Mau, Bu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Bangun lebih pagi. Kamu sudah tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Lalu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, Bagas? Disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Penting, Bu. Ya, kalau disiplin itu penting, kenapa disiplin itu penting menurut kamu, Bagas? Karena Kita kita belajar belajar untuk untuk apa? Menghargai waktu. waktu. Benar sekali, Bagas. Mari kita cari solusinya ya. Supaya kamu tidak terlambat, apa yang akan kamu lakukan, Bagas? Tidur lebih awal, Bu. Ya, lalu kamu bangun lebih pagi. Ya, bagus sekali, Bagas. Semoga kamu tidak melakukan lagi kesalahannya ya. Kamu bisa tertib dalam berangkat ke sekolah. Ya sudah, Bagas. Sekarang kamu boleh melanjutkan kegiatan kamu. Terima kasih, Bagas. Nabila tidak suka ketika ia sedang mengerjakan tugas diganggu oleh Yaki. Ia marah-marah kepada Yaki dengan emosi. Ya, tadi ibu dengar dari teman-teman katanya kamu habis bertengkar ya dengan Yaki. Iya, Bu. Hati saya kesal, Bu. Kenapa kamu kesal?
begitu? Ya wajarlah jika kamu kesal. Ibu jika ada di posisi kamu, ibu juga akan kesal. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Yaki? Saya marah-marah, Bu. Saya maki-maki Gaki. Saya Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya ya? iya, Bu, karena saya sedang fokus mengerjakan tugas, Bu. Ya wajarlah jika kamu marah-marah karena kamu diganggu saat mengerjakan tugas. Ibu menghargai tindakan kamu karena kamu tidak lebih dari itu seperti memukul. Misalnya, Kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman, Bu. Betul. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Ya, kalau penting, terus keyakinan apa yang harus kamu lakukan jika kamu marah? Lebih bersabar, Bu. Pinter. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Nabila? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kamu harus lebih Bersabar. lalu menahan emosi. Jika nanti Yakina mengganggu kamu saat kamu mengerjakan tugas, kamu harus melaporkan kepada dia. Tepat sekali Nabila tindakan kamu yang akan kamu lakukan. Kamu tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh melanjutkan aktivitas kamu selanjutnya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Nabila. Sekian video kali ini. Dalam rangka penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih, semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.